atau berita dari Ibnu Abbas kepada Aisyah itu disampaikan setelah Umar bin Khattab meninggal. Maka berkatalah Aisyah radhiyallahu anha, rahimallahu Umar, wallahi ma para ulama yang tidak ada celah dalam agamanya, dalam dinnya, dalam amanahnya, jujur, nggak mungkin bohong. Itu banyak. Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah tentang hal itu, kata beliau, kadang-kadang dibukakan kepada beberapa orang manusia di zaman kita, baik ketika mereka bangun ataupun ketika mereka sedang tidur bermimpi, melihat itu, melihat apa? Siksa kubur, dan mereka mengetahui hal itu dan meyakininya. Nah, di kami ini tentang masalah itu ada memang beberapa banyak perkara-perkara contoh-contoh tentang hal itu. Ada penjelasan murid Ibn Taimiyah rahimahullah bahwa Ibn Taimiyah itu punya karomah. Bukan Ibn Taimiyah sendiri yang menceritakan saya punya karomah, tapi murid-muridnya. Salah satunya beliau sering, tapi beliau nggak pernah menceritakan kepada murid-muridnya atau menulis di kitab-kitabnya. Hanya isyarat-isyarat seperti ini. Wa indana min dzalik umurun katsirah. Kami dalam hal ini punya banyak contoh. Tidak disebutkan contoh itu adalah dirinya sendiri, untuk menghindari riya atau ujub atau sum'ah. Murid-muridnya menyatakan banyak karomahnya Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Sehingga dengan karomahnya ini ahli sihir, ahli teluh, santet, ahli apalagi dukun-dukun yang kata orang sakti mandraguna weruh sadurung winarah. Sebenarnya nggak tahu artinya apa itu, hanya sering dengar istilah itu. Bisa terbang, bisa menghilang, bisa berjalan di atas api, bisa berjalan di atas air, ditantang semuanya oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah, semuanya kalah. Itu karena karomah beliau. Bahkan suatu saat ketika Ibn Taimiyah melepas murid-muridnya untuk berperang melawan Tartar, beliau bersumpah, demi Allah kalian pasti akan pulang membawa kemenangan. Dan benar, mereka pulang dengan membawa kemenangan. Yakin sekali Ibn Taimiyah. Hadza min karamatil awliya. Ini termasuk di antara karamah-karamah para wali. Termasuk ini. Ini bisa dilihat penjelasan Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam Majmu' Fatawa juz 24 halaman 376. Di bagian lainnya Ibn Taimiyah ketika menjelaskan tentang suara orang-orang yang diazab di alam kuburnya, beliau menyatakan, wa idza urifa anna an-na'im yakunu na'iman wa taqudu ruhuhu wa taqumu wa tamshi wa tadhhabu wa tatakallam wa taf'alu af'alan wa umuran bi batini badini ma'ruf wa yuhsalu li badanihi wa ruhihi biha na'imun wa azabun ma anna jasadihi muttaji'un wa 'ainaihi mudghamidah wa fammuhu mutabbaq wa a'dha'uhu sakinah wa qad yataharraqu liquwwatil harakatid dakhiliyah wa qad yaqumu wa yamshi wa yatakallamu wa yusih liquwwatil amr fi batini kana hadha mimma yu'tabaru bihi amrul mayt fi qabrihi fa inna ruhahu taqud wa tajlis wa tus'al wa tuna'im wa tu'azzab wa tuna'am wa tu'azzab wa tasihu wa dhalika muttasilun bi badanihi ma'a qawnihi muttaji'an fi qabrihi wa qad yaqwi dhalika hatta yadhharu dhalika fi badanihi wa qad yura kharijan min qabrihi wal adhabu alayhi wa malaikatul adhab wakilatun bihi wa yataharraku badanuhu wa yamshi wa yakhruju min qabrihi wa qad sami'a ghairu wahidin aswatal mu'adzabina fi quburihim wa qad syuhidu man yakhruju min qabrihi
wa huwa mu'adzabun wa man yaqudu badanuhu aidan idza qawa al-amr lakin laysa hadha laziman fi haqqi kulli mayyitin kama anna qu'uda badanin na'im lima yara laysa laziman li kulli na'imin bal huwa bihasbi quwwatil amr. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, apabila sudah diketahui bahwa orang yang sedang tidur, ketika tidurnya itu ruhnya duduk, berjalan, berdiri, pergi, berbicara, dan melakukan berbagai macam kegiatan. Padahal badannya berbaring. Ketika ruh itu begitu, mimpi dia. Mimpi itu ruhnya demikian. Kadang-kadang terasa oleh badan dan ruh kenikmatan dan kesengsaraan yang dia lihat di dalam mimpinya. Kalau kita mimpinya itu dikejar-kejar harimau di tengah hutan. Harimaunya kenceng, gede banget. Kita mau lari sulit banget. Lari kita naik pohon, pas di pohon ular besar menganga. Mau menjerit sulit. Kelihatan badan kita tersiksa, ruh kita tersiksa, takut, badan kita pun begitu. Dan kadang-kadang nafas pun tersengal-sengal. Kalau ada orang yang duduk sedang bangun di samping kita, kelihatan tuh gelisahnya kita ketika kita tidur juga. Kalau mimpinya demikian, gitu kan. Padahal jasadnya terbaring, kedua matanya tertutup, mulutnya pun terkunci, anggota badannya pun tenang. Tapi kadang-kadang saking dahsyatnya mimpi, kedahsyatan mimpi itu sampai menggerakkan anggota badannya. Kadang-kadang lagi tidur itu berjalan, kadang-kadang berdiri, kadang-kadang bicara, kadang-kadang menjerit. Ada kan? Kita lagi belajar, lagi baca buku, ikhwan sebelah kita tidur, tiba-tiba wow! Gitu. Kenapa? Mimpi. Mimpi apa? Melihat ular. Kadang-kadang gitu. Karena apa? Kedahsyatan mimpi yang dialami bisa menggerakkan anggota badannya. Karena apa? Disebutkan liquwatil amr fi batinihi. Ini gambaran mimpi itu tak ubahnya seperti gambaran mayit di alam kubur. Di alam kubur ruhnya itu duduk. Kemudian ditanya, merasakan nikmat, memperoleh azab, berteriak, dan semuanya itu masih berkaitan dengan jasadnya, dengan badannya. Padahal badannya itu masih terbaring di kuburannya. Kadang-kadang hal itu sangat kuat sekali sehingga nampak bekasnya pada badannya. Nah, di sini disebutkan waqad yura kharijan min qabrih wal adzabu alaih. Kadang-kadang terlihat mayit itu keluar dari kuburnya ketika dia sedang diazab. Dan para malaikat azab itu benar-benar melaksanakan tugasnya sehingga badan-badan mayit itu pun bergerak. Dia berjalan dan keluar dari kuburnya. Itu karena itu. Orang kalau ada yang ngelihat disangka apa? Hantu. Padahal itu mayit yang sedang diangkat. Telah terdengar tidak oleh satu dua orang jeritan orang-orang yang diazab di kuburnya. Nah, di sini disebutkan waqad syuhadu may yakhruju min qabri wa huwa mu'adzab. Kadang-kadang tersaksikan orang keluar dari kuburan dalam keadaan diazab. Wa may yaq'adu badanu aidan idza qawal amr. Itu Ibn Taimiyah bicara begini tuh bukan ngarang, tapi realita. Beliau sendiri pernah melihat, orang-orang banyak juga ada yang melihat. Tapi kata beliau ini tidak mesti menimpa kepada setiap mayit. Sebagaimana duduknya badan orang yang tidur ketika mimpi, tiba-tiba duduk saja sambil mimpi, kata orang di sini ngalindur.
Ini tidak setiap orang yang tidur demikian. Tapi ini sesuai dengan kadar kedahsyatan mimpi yang dialami. Adakah orang yang tidurnya sambil berjalan? Ada. Lagi tidur tiba-tiba berjalan. Ngomong sendiri. Mencari-cari apa? Balik lagi ke kamar. Tidur lagi aja. Ada yang begitu. Ditanya, tadi malam kamu ngapain keluar? Enggak, saya mau tidur. Ada yang begitu. Dia sendiri nggak sadar. Itu disebut ngalindur kalau di orang Sunda. Entah bahasa Indonesia apa ngalindur tuh. Mengigau tuh gundam bahasa Indonesia, bahasa Sundanya. Gundam itu hanya ngomong, nggak puguh. Itu mengigau kan? Itu gundam. Nah, kalau ngalindur itu bukan hanya ngomong, bangkit, matanya muka, seperti orang bangun aja, melakukan apa, jalan-jalan, balik lagi, tidur lagi, nggak sadar dia. Itu dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam Majmu'ul Fatawa juz 5 halaman 525. Lalu bagaimana sifat nikmat dan adab kubur itu? Berupa apa siksanya, adabnya, dan berupa apa pula nikmat yang dialami oleh orang yang ada di alam kubur? Di dalam sebuah hadis yang diterima dari Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhuma dikatakan, annal malaikata tas'alul 'abdal mu'mina fi qabrih fayuhsinul ijabah wa inda dzaka yunadi munadin fis sama' an sadaqa 'abdi fafrisuhu minal jannah walbisuhu minal jannah waftahu lahu baban ilal jannah qala fayatihi min ruhiha wa tayyibiha fayufsahu lahu fi qabrihi mudda basarih qal wa yatihi wa fi riwayah yumatsalu lahu rajulun husnul wajh husnul siyab tayyibur ri fayaqul ubashiru billadhi yassar ya billadhi yasurru Ubashiru biridwani minallah wa jannatin fiha na'imun muqim wa hadha yawmuka alladhi kunta tu'adu fayaqulu lahu wa anta fabashirka bi khairin man anta wa anta fabashirka bi khairin man anta fawajhuka alwajhu alladhi yaji'u bil khair fayaqulu ana amaluka shalih fa wallahi ma alimtuka illa kunta sari'an fi ta'atillah bati'an fi ma'siyatillah fajazakallahu khairan thumma yuftahu lahu babun minal jannah wa babun minan nar fayuqal hadha manziluka law asaitallah abdalakallahu bihi hadha fa idza ra'a ma fil jannah qala rabbi ajil qiyamas sa'a kaima arji'u ila ahli wa mali fayuqalu lahu uskun. Rasul SAW menjelaskan bahwa para malaikat bertanya kepada seorang hamba mukmin di kuburannya, lalu hamba mukmin itu menjawab dengan sebaik-baik jawaban. Ketika itu ada suara berseru dari langit, hambaku telah benar. Maka hamparkan oleh kalian bagi orang itu hamparan dari surga. Berikan pakaian kepada orang itu dengan pakaian dari surga. Dan bukakan baginya pintu kuburan menuju surga. Kata Nabi SAW, lalu datanglah atau masuklah harumnya surga beserta anginnya surga. Lalu kuburannya pun tiba-tiba diluaskan seluas mata memandang. Seluas mata memandang, wah luasnya sangat luas. Kata Nabi SAW, kemudian datang seorang laki-laki yang wajahnya bagus, pakaiannya bagus, baunya pun harum. Sengit, kata orang Selat Jawa, harum. Maka orang laki-laki yang datang itu berkata, aku
akan memberikan kabar gembira kepadamu yang membuat kamu bahagia. Aku berikan kabar gembira kepadamu dengan keridhaan dari Allah dan surga yang di dalamnya penuh kenikmatan yang abadi. Inilah hari kamu yang dijanjikan untukmu. Maka si mukmin di alam kubur itu bertanya, engkau memberikan kabar kebaikan kepadaku, siapa engkau ini? Wajahmu itu adalah wajah yang datang dengan kebaikan. Maka orang yang baik tadi berkata, aku adalah amal soleh kamu. Demi Allah, aku tidak mengenalmu kecuali kamu dulu ketika di dunia selalu bersegera dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah dan sangat sulit untuk bermaksiat kepada Allah, maka Allah membalasmu dengan balasan yang baik. Lalu dibukakan bagi orang itu pintu surga dan pintu neraka. Lalu dikatakan, inilah neraka, inilah tempat kembalimu kalau kamu dulu maksiat kepada Allah. Tapi Allah mengganti untukmu dengan surga ini. Maka ketika orang itu melihat kepada isi surga, orang itu lalu berkata, ya Allah, segerakanlah hari kiamat, agar aku segera kembali kepada keluargaku dan hartaku. Kemudian dikatakan, sudah, kamu diam dulu di sini. Diam di kuburan, di alam kubur yang luasnya sejauh mata memandang, ditemani dengan orang yang bagus, wajahnya bagus, pakaiannya dan harum baunya, dan juga setiap hari, setiap pagi petang dibukakan pintu dari surga, angin dan harum surga itu terus menerus mengalir ke alam kuburnya. Indah sekali. Itu adalah keadaan orang mukmin di alam kuburnya. Nikmat kubur itu demikian. Sekarang sebaliknya, Rasulullah SAW pun menjelaskan tentang orang kafir di alam kuburnya, atau orang yang banyak dosa. Kata Rasulullah SAW, "Anna al-'abd al-kafir aw al-fajir ba'da ayyusi'a al-ijabah yunadi munadi minas sama'an kadzdzaba fafrishu lahu minan nar waftahu lahu baban ilan nar fayatihi min harriha wa sumumiha wa yudayyiku alaihi fi qabrih hatta takhtalifa fihi adla'uhu fayatihi wa fi riwayah wa yumatsalu lahu rajulun qabihul wajh qabihuz ziyad." Kemudian muntinur rih fayaqul ubashshiru billadhi yasu'uka hadha yawmuka alladhi kunta tu'ad fayaqul wa anta fabashsharuka Allahu bisyarr man anta fawajhuka alwajhu alladhi yaji'u bisyarr fayaqul ana amaluka alkhabith fawallahi ma 'alimtuka illa kunta bati'an an ta'atillah sari'an ila ma'siyatillah fajazakallahu syarran thumma yaqbidullahu lahu a'ma as-sam abkam fi yadihi marzabah law duriba biha jabalun kana turaban fayadribuhu hatta yusira biha turaban ثم يعيده كما كان فيضربه ضربة أخرى فيسيه صيحة يسمعه كل شيء إلا الثقلين ثم يفتح له باب من النار فيمهد من فرش النار فيقول ربي لا تقم الساعة والعياذ بالله. Kata Rasul SAW, orang hamba yang kafir atau yang banyak dosa, setelah ditanya tidak bisa menjawab atau menjawab dengan salah,
ada teriakan dari langit, hambaku ini telah berdusta, telah mendustakan. Maka hamparkan bagi orang itu dengan hamparan dari api neraka. Bukalah bagi orang itu pintu yang menuju ke api neraka. Maka datanglah panas dan angin neraka itu ke kuburannya. Selain itu kuburannya pun menyempit, menghimpit dia sehingga patahlah, hancur, luluhlah tulang belulangnya. Setelah itu datanglah seorang laki-laki yang wajahnya sangat jelek. Pakaiannya pun sangat jelek. Baunya juga sangat menusuk hidung, bau sebau-baunya. Lalu orang itu berkata, aku memberikan kabar kepadamu dengan kabar yang kabar jelek untuk. Ini adalah hari kamu yang dijanjikan untuk kamu. Lalu si kafir itu di kuburannya bertanya, engkau ini apa? Memberikan kabar, Allah mengabarkan melalui kamu dengan kejelekan. Siapa engkau ini? Wajahmu itu seperti wajah yang akan mendatangkan kejelekan. Maka orang itu berkata, aku adalah amalanmu yang jelek ketika di dunia. Demi Allah, aku tidak mengenalmu ketika di dunia, kecuali kamu ini selalu lambat dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah, tapi sangat cepat kalau dalam melaksanakan maksiat kepada Allah. Maka Allah membalasmu dengan kejelekan. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala yaqidu atau yakbabu yuqidu Allahu lahu a'ma asam abka. Lalu Allah menyodorkan kepada dia orang yang buta, yang tuli, yang bisu, dan di tangannya itu ada marzabah atau mirzabah, palu godam palu besi besar, yang seandainya palu itu dipukulkan kepada gunung, gunung itu akan hancur jadi tanah. Maka palu godam itu dipukulkan kepada orang itu sehingga orang itu pun jadi tanah. Lalu dikembalikan lagi seperti semula. Dipukul untuk yang kedua kalinya, maka orang itu menjerit dengan jeritan yang dahsyat, yang jeritannya didengar oleh segala sesuatu kecuali dua makhluk. Dua makhluk itu jin dan manusia. Jin manusia tidak mendengar, tapi binatang mendengar. Binatang mendengar. Lalu dibukakan baginya pintu-pintu dari neraka dan dihamparkan baginya kasur juga dari neraka. Lalu orang itu berkata, ya Allah, janganlah engkau jadikan kiamat. Ya Allah, janganlah engkau jadikan kiamat. Karena kalau kiamat sudah terjadi, dia berhenti dari azab kubur. Tapi azab yang lebih dahsyat di neraka sudah menunggu. Diperlihatkan azab yang akan dia terima di neraka. Wal'iyadzubillah. Ini balasan Allah kepada orang kafir dan banyak dosa di kuburnya. Sedahsyat itu. Kebayang bagaimana di akhiratnya. Di dalam hadis lain dari Anas bin Malik radhiyallahu an dikatakan bahwa seorang hamba mukmin kalau dia bisa menjawab dengan jawaban yang benar di kuburannya, maka akan dikatakan kepada orang mukmin itu, undur ila maq'adika minan nar, abdalakallahu bihi maq'adan minal jannah. Akan dikatakan kepada orang mukmin itu, lihat tempat kamu di dalam neraka, tapi Allah sudah menggantikan untukmu tempat dudukmu di surga. Lalu Nabi SAW menyatakan fayarahu majami'an, lalu surga dan neraka itu diperlihatkan kepada orang ini. Qala Qatadah wa dzukira lana annahu yufsahu lahu fi qabrih. Kata Qatadah, telah dijelaskan kepada kami bahwa di dalam kuburnya bagi orang mukmin diluaskan sehingga seluas mata memandang. Itu orang mukmin. Adapun orang kafir dan munafik
setelah dia tidak bisa menjawab di kuburnya atau dengan jawaban yang dusta, dikatakan la daraita wa la talaita, thumma yudrabu bi mitraqah min hadidin darbatan baina udhunai fayasihu sayhatan yasma'uha man yalihi illa thaqalain. Ketika orang kafir dan munafik, di dalam riwayat dan fajir, orang yang banyak dosa, tidak bisa menjawab, dikatakan kamu tidak tahu, kamu tidak peduli. Lalu orang ini dipukul dengan palu dari besi, dengan pukulan antara kedua telinganya, baina uzunaihi. Lalu dia menjerit dengan jeritan yang dahsyat yang didengar oleh setiap makhluk yang ada di dekatnya kecuali jin dan manusia. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, dan lafaz hadis ini kepunyaan Bukhari. Adapun Imam Muslim meriwayatkan dengan lafaz yang berbeda. Kata Nabi dalam riwayat Muslim, "Innal abda idza wudi'a fi qabri thumma dzakara nahwan mimma taqaddama ila qawlihi wa dzukira lana aw dzakara lana annahu yufsahu fihi 70 dira'an wa yamla'u alaihi hadran ila yaumi tub'atsun." Wa fi riwayah Abi Dawud anna al-'abda al-mu'min ba'da an yus'al wa yujib yantaliqu bihi ila baitin kana lahu fin-nar fayuqalu lahu hadha kana lak walakinna Allah 'asamak fa'abdalaka bihi baitan fil jannah fayarahu fayaqulu da'auni hatta azhaba fa'ubashiru ahli fayuqalu lahu uskun. Kata Nabi SAW, sesungguhnya seorang hamba apabila dia sudah disimpan di kuburnya, lalu Nabi SAW menjelaskan terus seperti hadis yang lalu sampai kepada penjelasan si rawi, lalu diterangkan kepada kami bahwa kuburnya itu diperluas sampai 70 hasta. Lalu wa yamlau alaihi hadran ila yaumi tub'atsun, kuburannya itu dipenuhi dengan pohon-pohon hijau sampai hari dibangkitkan. Dalam riwayat Abu Dawud, orang mukmin setelah ditanya dan bisa menjawab, orang mukmin itu diajak pergi ke rumah yang rumah itu adalah dulunya di neraka. Kana lahu finnar, tadinya disediakan di neraka untuk orang itu. Lalu dikatakan oleh malaikat, ini dulunya untuk kamu rumah di neraka ini. Akan tapi Allah memelihara kamu, lalu mengganti untukmu rumah itu dengan rumah di surga. Lalu diperlihatkan rumah di surga, Masya Allah. Mewah sekali. Dibanding rumah termewah yang ada di jagat raya ini, nggak ada apa-apanya dibanding kemewahan rumah yang ada di surga. Setelah melihat rumahnya di surga, orang mukmin itu berkata, tinggalkan, biarkan saya ingin pergi dulu untuk memberikan kabar gembira ini kepada keluarga saya. Di mana sih keluarganya? Masih di dunia. Kata malaikat, sudah kamu diam di sini, jangan kemana-mana. Ini bisa dilihat di riwayat-riwayat dalam kitab Jami'ul Usul juz 11 halaman 173. Setelah mengutip hadis-hadis tadi, mu'alif menyatakan, wa hadzal ladzi asyarat ilaihi al-ahadits min anna kulla insanin yu'radu alaihi maq'aduhu ba'da an yus'al fi qabrihi mustamirru tailat biqa'uhu fil qabr wa qad sarraha bidzalika ar-rasul sallallahu alaihi wasallam wa fil hadits alladhi yarwihi Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala inna ahadakum idza mata urida alaihi maq'aduhu bil ghada wal ashi in kana min ahli al-jannah famin ahli al-jannah wa in kana min ahli an-nar famin ahli an-nar fayuqalu hadha maq'aduka hatta yab'atsaka Allahu yawmal qiyamah.
Ini adalah isyarat-isyarat yang dijelaskan oleh hadis-hadis yang menjelaskan bahwa semua insan, semua manusia diperlihatkan kepadanya tempat duduknya di akhirat nanti setelah ditanya di kuburnya. Lalu dia terus menetap di kuburnya. Jadi di kuburnya sudah diperlihatkan, kalau ahli surga diperlihatkan surga, kalau ahli neraka diperlihatkan neraka. Dalam hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Nabi SAW bersabda, sesungguhnya salah seorang di antara kamu apabila telah mati, maka dinampakkan tempat duduknya setiap pagi dan petang. Kalau dia ahli surga, tempat tinggal yang diperlihatkan juga tempat tinggal ahli surga. Kalau dia ahli neraka, tempat tinggal yang diperlihatkan juga ya untuk ahli neraka. Lalu dikatakan, inilah tempat tinggal kamu nanti sampai Allah membangkitkan kamu pada hari kiamat. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dalam Sahih Bukhari Kitabul Janaiz, bab al-mayyitu yu'radu alaihi maq'adahu fil ghadah wal ashi. Lihat juga Fathul Bari. Selain itu diriwayatkan juga oleh Imam Muslim dalam Kitabul Jannah, bab urida maq'adul mayyit minal jannah awin nar. Sanadnya sahih. Dalam Sunan At-Tirmizi dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah SAW mengabarkan, annal malakaini yaqulani lil amril mu'min ba'da an yujibal ijabata as-sadidah. Qad kunna na'lamu annaka taqulu dhalik. ثم يفسح له في قبر 70 ذراعا في 70 ثم ينور له فيه ثم يقال له نم فيقول أرجع إلى أهلي فأخبرهم فيقول نم كنوم العروس الذي لا يوقظه إلا أحب أهله إليه حتى يبعثه الله من جائه ذلك وأنهما يقولان للمنافق قد كنا نعلم أنك تقول ذلك فيقال للعبد التأمي عليه فتلتئموا عليه فتختلف أضلاعه فلا يزال مؤدبا حتى يبعثه الله في مضجعه ذلك. Kata Nabi SAW, dua malaikat berkata kepada hamba mukmin setelah si hamba ini bisa memberikan jawaban dengan benar. Kata malaikat, kami sudah tahu bahwa engkau akan menjawab demikian. Lalu diluaskan kuburannya sampai 70 hasta. 70 hasta kali 70 hasta. Luas. Berapa hasta persegi itu? 70 kali 70 4.900 ya. 4.900 meter persegi. Hasta persegi. Lalu diterangi baginya. Lalu dikatakan, tidurlah kamu. Kata orang itulah, tidak, saya ingin pulang ke keluarga saya untuk saya kabarkan bahwa saya bahagia. Kata malaikat, tidak, tidur kamu seperti tidurnya pengantin baru yang tidak akan dibangunkan kecuali illa ahabba ahluhu ilaihi, kecuali sudah dilewat saja sampai Allah membangkitkan dia dari tempat tidurnya itu. Jadi tidurnya pun seperti pengantin baru yang kalau tidak ada apa-apa tidur, kemudian bisa kalau pas bangunnya yang menyenangkan. Dua malaikat ini berkata kepada orang munafik, setelah orang munafik ini tidak bisa menjawab dengan salah, kata malaikat, kami sudah tahu bahwa kamu akan menjawab demikian. Lalu malaikat ini berkata kepada bumi, hei bumi, himpit orang ini. Maka dihimpit orang ini sehingga hancur atau patah tulang belulangnya.
maka terus-menerus orang ini diazab di kuburnya sampai Allah membangkitkan dari tempat tidurnya di akhirat kelak. Ini hadis diriwayatkan Imam At-Tirmidzi dalam kitab Sunannya dengan sanad yang hasan dalam Kitabul Janaiz bab Majah fi Adzabil Qabr juz 3 halaman 383. Hadis nomor 1071. Yarhamukallah. Apakah semua kaum muslimin diazab enggak di kuburannya? Dijelaskan qala Al-Qurtubi, qala Abu Muhammad Abdul Haq, i'lam anna adzab al-qabr laysa mukhtassan bil kafirin wala mawqufan 'ala al-munafiqin bal yusharikuhum fihi ta'ifatu minal mu'minin wa kullun 'ala halihi min 'amalihi wa mastawjabahu min khati'atihi wa zalalihi wal adillah 'ala anna al-mu'min qad yu'adzabu fi qabri bisababi dhunubihi katsirah wa sayati dzikru ta'ifatun minha fil mabhas al-akhir. Kata Imam Al-Qurtubi, telah berkata Abu Muhammad Abdul Haq, ketahuilah bahwa azab kubur itu tidak khusus untuk orang kafir, juga bukan spesial untuk orang-orang munafik. Tapi ada sekelompok kaum mukminin yang juga sama dengan mereka, yaitu diazab di alam kubur. Semuanya bergantung keadaan amalnya masing-masing dan sejauh kesalahan yang diperbuat dan ketergelinciran yang dia lakukan. Ini bisa lihat dalam Tazkirah Al-Qurtubi. Dalil-dalil yang menyatakan bahwa seorang mukmin kadang-kadang diazab di kuburannya karena dosa-dosanya yang banyak, itu insyaallah akan dijelaskan dalam bab-bab berikutnya tentang sebab-sebab yang menyebabkan seorang mukmin diazab di kuburnya. Insyaallah penjelasan tentang hal itu akan kita bahas besok ba'da asar. Mudah-mudahan dengan mengetahui ini kita bisa menghindari sehingga kita tidak termasuk orang-orang yang diazab di alam kubur. Untuk malam ini cukup dulu sampai di sini insyaallah. Mudah-mudahan Allah memberikan kesempatan dan kekuatan kepada kita untuk melakukan amal yang lebih baik lagi daripada hari ini pada esok hari. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ومن تبعه بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kita sekarang akan memasuki pembahasan yang berikutnya tentang asbabu azabil qabr, tentang sebab-sebab azab kubur. Kata muallif, al-asbabul lati yu'adzabu biha ashabul qubur ala qismain, mujmalun wa mufassalun. أما المجمل فإنهم يعذبون على جهلهم بالله وإضاعتهم لأمره وارتكابهم معاصي
sebab-sebab yang menyebabkan para penghuni kubur itu diazab di kuburannya masing-masing. Ini ada dua macam. Pertama yang mujmal, yang umum atau yang global. Yang kedua yang mufassal, yang rinci. Adapun yang mujmal, maka sesungguhnya mereka diazab karena kebodohan mereka tentang Allah dan menyia-nyiakan perintah Allah serta bertumpuk-tumpuknya maksiat mereka kepadanya. Ini dijelaskan dalam Lawami'ul Anwar Al-Bahiyah juz 2 halaman 17. Itu yang mujmal. Amma al-mufassal fa inna an-nusus dzakarat minhu al-katsir wa sanushiru ila ma tala'na ala dzikrihi fil ahadits. Adapun penyebab azab kubur, maka nas hadis Rasul SAW banyak sekali menjelaskan tentang hal itu. Dan berikut ini akan kami isyaratkan hasil penelaahan kami yang menerangkan tentang azab kubur dalam beberapa hadis. Penyebab pertama sekaligus kedua adalah adamul istitar minal baul wal namimah. Penyebab pertama diazabnya seseorang di alam kubur adalah tidak bersuci setelah buang air kecil. Dan yang keduanya adalah namimah, ngadu domba. Ngadu orang dengan orang agar bertengkar yang tadinya bersahabat. Ini didasarkan kepada beberapa hadis. Pertama, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim di dalam dua kitab sahihnya, diterima dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Kata Abdullah bin Abbas, "Mara Nabi sallallahu alaihi wasallam ala qabrain, faqal, innahuma la yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabir." ثم قال بلى أما أحدهما فكان يسعى بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله ثم قال ثم أخذ عودا رطبا فكسره باثنتين ثم غرز كل واحد منهما على قبر ثم قال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسه. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi SAW suatu saat melewati dua kuburan. Lalu kata Nabi SAW, kedua penghuni kubur ini dua-duanya sedang disiksa. Kedua-duanya tidak disiksa karena masalah besar. Lalu kata Nabi SAW, adapun yang pertama, dia diazab di kubur karena dia melakukan namimah, mengadu domba antar seseorang dengan orang lain. Adapun yang keduanya, dia diazab di kuburan karena dia tidak bersuci setelah buang air kecil. Lalu kata Ibnu Abbas, kemudian Nabi SAW mengambil satu batang, satu ranting yang basah. Lalu ranting itu dipatahkan menjadi dua. Lalu kedua-dua ranting itu ditancapkan di atas kedua kuburan itu. Kemudian Nabi SAW bersabda, mudah-mudahan ranting ini bisa meringankan siksa penghuni dua kuburan ini selama kedua ranting ini masih basah. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dan lafaz hadis ini baginya dalam Kitabul Janaiz bab Azabul Qabr minal ghibah wal baul
Lihat juga Fathul Bari juz 3 halaman 242. Selain itu juga diriwayatkan Imam Muslim dalam Kitabul Iman bab ad-dalilu ala najasatil baul juz pertama halaman 240. Juga An-Nasa'i juz 4 halaman 106. Ini hadis pertama. Hadis kedua diriwayatkan oleh An-Nasa'i dari Aisyah radhiyallahu anha. Qalat dakhalat alayya imra'atun minal yahud. Faqalat inna 'adzabal qabr minal baul. Faqultu kadzdzabti. Faqalat bala inna la naqridu minhu al-jild was-sawb. Fakharaja Rasul sallallahu alaihi wasallam ila as-salah wa qad irtafat aswatuna faqala ma hadha fa akhbartuhu bima qalat faqala sadaqat. Qalat fama shalla ba'du yawma idzin illa qala dubura kulli shalah rabba jibril wa mikail wa israfil a'idni min harri an-nari wa adzabil qabr. Kata Aisyah radhiyallahu anha, seorang wanita Yahudi masuk menemui aku. Lalu dia berkata, sesungguhnya azab kubur itu karena kencing. Maka aku berkata, engkau bohong, kata Aisyah kepada wanita Yahudi itu. Wanita Yahudi itu berkata, benar. Sesungguhnya kami suka menggunting kulit-kulit dan pakaian yang terkena baul, terkena air.